KPU bisa diceritakan sedikit Pak Sekjen kesiapannya apa aja nih izin? Ya, kalau untuk pendaftaran KPU tentang persiapan dari partai satu yang lainnya sama ya. Artinya harus menyelesaikan tahapan demi tahapan yang ada, ketentuan-ketentuan yang diberlakukan yang memang itu harus diselesaikan. Baru kita menuju fase pendaftaran di KPU. Terus kemudian ini ada sekitar berapa orang Pak Sekjen yang turut mendaftar? Sesuai juga dengan ketentuan atau kesempatan yang diberikan KPU, ada 12 orang yang tadi bersama-sama dengan ketua KPU menyaksikan penyerahan berkas pendaftaran. Sambil itu dengan beberapa anggota yang berjumlah kurang lebih 50 ya. Jadi bisa diizinkan masuk untuk memberikan support. Dari berapa provinsi yang turut hadir? Kebetulan yang ada di sini dari ada 4 provinsi aja. 4 provinsi. Apa aja tuh Pak Sekjen? Dari Papua ada, dari Merauke, Ya. dari Sulawesi, yang lainnya Jawa Timur, Jawa Barat. Jawa Timur, Jawa Barat. DIY. DIY dari Kawannya tadi dari DIY. DIY ya. Provinsi DIY. Oh ya. gitu. Terus kemudian Pak Sekjen persiapan menjelang tahun politik 2024 apa sih blueprint yang ditawarkan oleh partai PKN yang notabene PKR ya, terutama dalam hal menyangkut internal partai dan juga pemenangan di tahun politik seperti apa Pak Sekjen? Ya karena pengalaman demi pengalaman yang sudah kita lalui ya, bagaimana masyarakat selama ini hanya kita jadikan objek di dalam perhelatan politik, maka munculnya PKR kita harus ubah itu. Artinya apa? Karena rakyat memang pemegang kedaulatan, maka rakyat harus menjadi subjek dalam perhelatan politik. Maka kita balik sekarang posisinya. Rakyat jangan hanya sekedar dianggap sebagai wong cilik yang hanya bisa dipolitisi, tapi rakyat harus memegang kartu trufnya sebagai pelaku kedaulatan rakyat. Bentuknya apa tuh? Bentuk langkah nyata konkretnya sehingga bisa Pak Sekjen bisa menyatakan bahwasanya rakyat atau wong cilik itu memegang kedaulatan penuh seperti apa ya Pak Sekjen? Artinya kalau selama ini kan mereka hanya di dalam tim-tim tertentu ya, dalam perhelatan pemilu atau pilkada hanya sebagai tim ses dan lain sebagainya. Padahal mereka memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan mereka-mereka itu. Hanya karena mereka sudah memiliki mindset tidak punya duit, tidak bisa maju, PKR tidak diberlakukan itu. Artinya masyarakat yang memang atau rakyat yang memang memiliki satu kecakapan untuk pengelolaan pemerintahan, baik itu di legislatif maupun di eksekutif, kita dukung mereka untuk bisa mewujudkan impiannya. Itu. Sebagai pertanyaan pamungkas Pak Sekjen, apa yang menjadi harapan ke depan, terutama tadi kan terkait Pak Sekjen mengatakan juga peranan rakyat atau wong cilik lebih dikedepankan, kemudian pemenangan itu harus memiliki sinergi dengan beberapa pihak. Apa yang menjadi harapan nih Pak Sekjen? Karena kan sejatinya sebagai partai yang mendaftarkan dan juga tergolong baru nih PKR ini Pak, pasti ada yang menjadi sebuah bar set atau tujuan goal setting yang akan dicapai ke depan, terutama menyangkut tahun politik di tahun 2024. Ya, ada satu pesan moral yang memang bisa saya sampaikan kepada semuanya. Fondasi bangsa kita itu Konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Di depan sendiri tersampaikan bahwa kedaulatan dari tangan rakyat. Saya khawatir kalau Undang-Undang Dasar 45 ini dianggap amandemen tidak terukur kebablasan, mungkin kedaulatan di tangan rakyat akan dihapus juga. Maka itu yang kita tidak mau. Kembalikan undang-undang seperti apa yang diinginkan oleh pendiri bangsa ini, sehingga rakyat benar-benar memiliki hak sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Itu saja. Itu kan terkait tujuan di pemilunya Pak. Kalau terkait internalnya apa nih Pak Sekjen? Internal PKR-nya sendiri, maksudnya partai yang menjajaki, partai baru yang menjajaki tahun politik, pastinya ada secara internal harapan tersendirinya tuh apa Pak? Ya, kita ingin bahwa masyarakat kecil bisa, karena parpol ini kan sebagai media ya, sebagai media bagaimana masyarakat itu nanti bisa ikut berkolaborasi di dalam pengisian pemerintahan. Maka secara internal kita, orang-orang yang masuk di dalam partai itu tidak pernah kita lihat satu kapasitasnya, sehingga jangan pernah melihat kapasitas seseorang untuk bisa duduk di dalam sebuah pemerintahan. Hanya itu. Ada tambahan lagi? Yang lain mungkin Pak sedikit? Yang lain ada yang mau nambahin? Oke, terima kasih banyak Pak Sekjen. Sukses selalu PKR untuk pendaftarannya di pemilu. Siap. Ya.